Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai masalah gizi yaitu stunting. Nah, di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai apa itu stunting. Yang pertama, apa sih stunting itu? Stunting merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan atau growth faltering akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama, mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Adapun prevalensi stunting yaitu berdasarkan data Riskesdas dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2018 terdapat penurunan balita sangat pendek atau stunting berat sebesar 6,4%. Akan tetapi prevalensi balita pendek atau stunting mengalami peningkatan sebesar 1,3%. Prevalensi balita sangat pendek dan pendek usia 0 sampai 59 bulan di Indonesia tahun 2017 adalah 9,8% dan 19,8%. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab dari stunting. Yang pertama, bukan karena faktor genetik. Karena stunting itu merupakan masalah yang terjadi akibat nutrisi dan faktor lingkungan. Lalu yang kedua, status ekonomi. Status ekonomi mempengaruhi daya beli keluarga. Karena itu, kondisi ekonomi suatu keluarga sangat berpengaruh terhadap faktor penyebab stunting. Yang ketiga, jarak kelahiran. Pendeknya jarak kelahiran dapat membuat anak kurang terurus dan mempengaruhi pola asuh orang tua terhadap anak. Dan yang keempat, riwayat BBLR atau berat bayi lahir rendah. Anak dengan riwayat berat bayi lahir rendah lebih beresiko terkena stunting. Yang kelima, ada anemia pada ibu hamil. Seperti yang sudah dijelaskan pada video anemia sebelumnya, anemia dapat menyebabkan berbagai masalah, salah satunya stunting. Yang keenam, hygiene dan sanitasi. Kebersihan lingkungan dan personal juga merupakan faktor penyebab dari stunting. Lalu yang ketujuh, defisiensi zat besi. Defisiensi zat besi berkaitan erat dengan anemia. Pada ibu hamil, defisiensi zat besi sangat berbahaya dan beresiko. Karena itu, ibu hamil sangat membutuhkan asupan zat besi dengan mengonsumsi tablet tambah darah minimal 90 butir selama kehamilannya. Stunting pada anak dapat berakibat fatal terhadap produktivitasnya di masa dewasa. Anak stunting juga mengalami kesulitan dalam belajar membaca dibanding dengan anak normal. Anak yang memiliki atau mengalami stunting memiliki potensi tumbuh kembang yang tidak sempurna. Kemampuan motorik dan produktivitasnya rendah, serta memiliki resiko lebih tinggi terhadap penyakit tidak menular. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang dapat mengindikasikan gangguan organ tubuh. Salah satunya adalah kerusakan pada otak. Hal ini didukung oleh pendapat Almeister yang menyatakan bahwa kekurangan gizi dapat berakibat gangguan fungsi otak secara permanen. Berikutnya ada pencegahan stunting. Pertama, suplementasi ibu hamil dan menyusui. Selain memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, ibu hamil juga harus memenuhi kebutuhan janinnya agar janin dapat tumbuh dan berkembang dengan normal. Tidak hanya zat gizi yang biasa dibutuhkan sehari-hari, ada beberapa zat gizi khusus yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. ASI merupakan makanan utama bagi bayi, sehingga ASI wajib diberikan untuk bayi selama 6 bulan. Karenanya kualitas dan kuantitas ASI tidak boleh kurang. Kualitas dan kuantitas ASI bergantung pada asupan ibu menyusui. Beberapa zat gizi khusus yang dibutuhkan ibu hamil dan menyusui adalah protein dan beberapa mikronutrien seperti asam folat, zat besi, iodium, dan kalsium. Pencegahan stunting yang kedua ada suplementasi mikronutrien balita.
Berdasarkan hasil penelitian di Indonesia, balita di Indonesia sebagian besar mengalami defisiensi mikronutrien seperti vitamin A, zat besi, seng, kalsium, vitamin D, dan lain-lain. Padahal, mikronutrien tersebut berpengaruh langsung pada pertumbuhan dan kejadian penyakit infeksi seperti ispa dan diare. Seng dan besi merupakan zat gizi yang penting untuk imunitas. Defisiensi seng dan zat besi mampu menurunkan imunitas sehingga balita mudah terserang penyakit infeksi. Penyakit infeksi inilah yang dapat mengalami gangguan tumbuh kembang balita sehingga balita menjadi stunting. Pencegahan stunting berikutnya ada mendorong aktivitas anak di luar ruangan. Aktivitas fisik yang bisa dilakukan oleh anak di luar ruangan meliputi bermain, olahraga, rekreasi, dan aktivitas lainnya yang mengharuskan anak untuk terpapar sinar matahari sehingga anak mampu memenuhi kebutuhan vitamin D-nya. Vitamin D ini berhubungan dengan kejadian underweight dan stunting apabila vitamin D yang dikonsumsi anak kurang dari jumlah yang dipenuhinya. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.